Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan PPG calon guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM E4S1241080, bidang studi matematika, program studi PPG calon guru, gelombang 2 tahun 2024, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan refleksi pembelajaran topik 5 tentang pengembangan kecakapan literasi diri, bagian aksi nyata, mata kuliah, literasi lintas mata pelajaran matematika dalam storytelling. Hal yang saya peroleh setelah mempelajari literasi lintas mata pelajaran adalah pemahaman tentang konsep literasi lintas mata pelajaran, teks multimodal, serta berbagai strategi literasi seperti pembelajaran pemahaman konsep dan strategi membaca teks untuk memperkuat pemahaman. Saya juga belajar pentingnya membangun ekosistem sekolah yang literat, termasuk mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi, menciptakan lingkungan sosial dan yang afektif, yang mendukung komunikasi literat, serta menjadikan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Selain itu, melalui kecakapan literasi diri, saya mempelajari literasi naratif dan refleksi diri, memahami fitur utama literasi naratif, serta menggunakan digital storytelling seperti yang saya lakukan saat ini sebagai media kreatif untuk menyampaikan pemahaman literasi. Semua ini menyadarkan saya bahwa literasi perlu ditanamkan sejak dini dengan peran guru yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar keterampilan siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait topik 5 tersebut. Pertanyaan pertama ada, setelah saya mempelajari konsep refleksivitas merupakan kemampuan untuk berpikir, memahami kembali pengalaman, pemikiran, ataupun tindakan seseorang dengan tujuan meningkatkan kesadaran diri, serta memperbaiki pemahaman atas perilaku di masa depan. Nah, refleksivitas ini melibatkan proses introspeksi yang mendalam, di mana individu mempertimbangkan hubungan antara tindakan, nilai, dan konteks sosial atau budaya yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, dalam konteks pembelajaran dan literasi, refleksivitas membantu seseorang memberikan pengalaman belajar, memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta menyadari pengaruh faktor internal dan eksternal seperti emosi atau lingkungan sosial mereka. Nah, melalui proses ini, individu dapat merumuskan tindakan atau strategi baru untuk memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka di masa depan. Selanjutnya, setelah saya mempelajari konsep refleksivitas ini, saya mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya melihat kembali pengalaman saya dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara saya berpikir. Sebagai contoh misalnya, ketika saya menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah materi, saya dulu cenderung menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang pintar. Namun, dengan konsep refleksivitas ini, saya menyadari bahwa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti metode pembelajaran yang kurang kreatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung. Nah, kesadaran ini mendorong saya untuk lebih terbuka dalam mengevaluasi diri, mencari solusi, dan merancang pendekatan pembelajaran yang efektif. Dengan memahami refleksivitas ini, saya merasa lebih mampu mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya, sehingga saya dapat memperbaiki diri dengan lebih terarah. Nah, setelah saya membuat naratif literasi ini, saya semakin menyadari bahwa literasi adalah jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Nah, salah satu pengalaman penting dalam hidup saya mengenai literasi yaitu ketika saya membaca buku yang berjudul tentang seni berbicara. Nah, buku tersebut mengajarkan saya bagaimana cara berkomunikasi yang tidak hanya memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif,
tetapi juga membantu saya mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Misalnya, saya belajar teknik seperti membangun struktur cerita yang menarik dan menggunakan intonasi suara untuk menarik perhatian audiens. Nah, pengetahuan ini kemudian saya terapkan ketika harus mempresentasikan ide-ide saya di depan kelas atau memimpin suatu diskusi kelompok. Nah, literasi tidak hanya membantu saya memahami isi buku tersebut, tetapi juga memberikan kepercayaan diri saya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi saya, yang saya yakin akan sangat berguna bagi saya untuk masa depan saya maupun berguna untuk orang lainnya nantinya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ada. Nah, dari pengalaman saya menyadari bahwa literasi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk membantu siswa berkembang dan mendapat atau memperoleh budaya literasi atau menjalankan budaya literasi tersebut. Saya ingin membawa pengalaman ini ke dalam ruang kelas dengan menciptakan aktivitas yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dengan literasi, seperti memberikan tugas membuat ulasan suatu buku atau mendiskusikan artikel yang relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan contoh nyata bagaimana literasi bisa diterapkan dalam kehidupan. Misalnya, dengan menunjukkan bagaimana cara membaca suatu informasi di internet, memahami isu-isu yang sosial yang ada. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar membaca ataupun menulis, tetapi juga belajar berpikir kritis dan memahami dunia sekitar mereka dengan lebih baik. Nah, sebagai calon guru, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk membudayakan literasi, tidak hanya di kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Salah satu rencana konkret yang ingin saya lakukan adalah dengan membuat suatu program yang bernama Pojok Literasi, di mana siswa dapat berbagi buku yang mereka sukai dan menuliskan catatan kecil tentang isi buku tersebut. Nah, isi buku tersebut dapat menginspirasi teman-temannya. Nah, saya juga ingin melibatkan komunitas dengan mengundang penulis lokal untuk berbicara tentang proses kreatif mereka, sehingga siswa dapat termotivasi dan melihat bahwa menulis adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Selain itu, saya berencana untuk memanfaatkan teknologi dengan membuat blog kelas atau grup online, di mana siswa dapat mempublikasikan karya mereka melalui cerita pendek, puisi, ataupun artikel. Nah, dengan cara ini, saya berharap literasi dapat menjadi bagian dari identitas mereka dan dapat membantu mereka menjadi individu yang lebih percaya diri dan berpikir kritis. Nah, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di topik 5 itu. Dalam mengakhiri video refleksi pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini. Mari bersama-sama kita menciptakan masa depan yang lebih baik melalui literasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.